sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya kita kurang menghargai sesuatu yang kecil. Tapi kalau sesuatu yang kecil yang datang daripada Tuhan, kita kelola dengan baik, Alkitab menjanjikan bahwa Tuhan akan memberikan kita hal-hal yang lebih besar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan bagi kami hari ini. Kami berdoa, ajar kami untuk menghargai hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada kami, supaya ketika kami kedapatan setia, maka Tuhan akan memberi kepada kami hal-hal yang lebih besar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Lukas pasal 16 ayat 10. Lukas pasal 16 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Ini konteks firman Tuhan ini setia kepada Tuhan atau setia kepada Mamon. Mamon itu dewa uang atau dewa harta benda. Jadi saudara sekalian, Tuhan mau saya merumuskannya sebagai orang yang rendah hati, sabar, dan setiawan. Tolong saudara ingat ini terus seumur hidup saudara sekalian. Bukan hanya karena saudara seorang pendeta, bukan.
Tetapi semua orang percaya harusnya punya 3 sifat ini. Rendah hati, artinya tidak sombong, ya. Kemudian sabar, ya, sabar itu tidak tergopoh-gopoh, tidak tergesa-gesa. Kalau sudah pengusaha, kalau sudah tidak sadar, tidak sabar, itu begitu banyak hal yang akan rusak. Karena sudah sembrono, sudah katakan, iya saya harus cepat-cepat buat keputusan. Tapi kalau sudah buat keputusan sedang marah, sedang tidak stabil pikiran saudara sekalian, sudah sedang stres, malapetaka akan datang. Ya, dan kemudian apa? Setiawan. Setialah saudara sekalian. Jangan menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Setia itu artinya apa? Memegang teguh janji dalam jangka panjang. Kalau perlu, kalau pernikahan ya seumur hidup. Itu artinya kita setiawan. Saudara sekalian, kembali lagi kita kepada firman Tuhan tadi. Tuhan bicara tentang Mamon dan Tuhan. Jadi saudara hendaknya setia kepada hal-hal kecil yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara sekalian. Saya jujur kepada saudara sekalian, ya, saya melayani Tuhan sudah 50 tahun lebih sekarang, ya. Jadi ketika saya melayani sekitar 35 tahun baru saya punya rumah ini. Nah, baru Tuhan berikan 1 rumah. Ini rumah pribadi saya. Sekarang dipakai untuk pastori gereja. Jadi saya mengajak kita untuk setia. Selama ini hidup di pastori gereja, rumah dinas ketika saya mengajar. Saudara sekalian, saya mengajar selama 17 tahun sebagai dosen. Sekarang aja saya tidak bisa mengajar lagi karena sudah ada peraturan S1 tidak bisa mengajar S1. Maka kemudian saya berjuang untuk mendapatkan S2. Sekarang Tuhan sudah beri saya 2 S2 dan sebentar lagi, sekitar beberapa bulan lagi saya akan mendapatkan gelar S2, S3 yang kedua. Nah, saya mau mengajar lagi sebagai orang tua, ingin memberi teladan kepada yang muda-muda untuk mereka dapat lebih setia lagi mengelola pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu nomor 1. Jadi jangan pernah lupa, Tuhan tidak akan pernah berikan kepada kita sesuatu yang lebih besar kalau kita tidak setia. Saya memberitahukan kepada saudara sekalian istilah yang penting ini, 3 hal. Tuhan memberikan kepada saudara perkara-perkara yang kecil, hal yang sederhana. Kami dulu pernah melayani di pedalaman, jauh di pedalaman dari kota Pontianak itu 75 km. Ya, kami melayani di sana. Ya, saya dengan ibu, saya kadang-kadang kasihan dengan ibu karena dia selalu hidup, lahir, dibesarkan di kota besar. Kalau saya tidak apa-apa. Kami mandi di mana? Di bawah kolong jembatan. Karena itu jadilah saya tukang tampung air kalau hujan, supaya Ibu Selvi bisa mandi di tempat yang lebih nyaman, di kamar mandi di rumah kami, tempat kami menginap, tempat kami tinggal. Ya, kami sudah setia di situ melayani Tuhan dengan baik, dengan jemaat yang hanya mungkin 20 orang, ya. Dan Tuhan kemudian percayakan kepada saya pelayanan yang lebih besar. Ya, kami pernah pelayanan di Jakarta misalnya selama 8 tahun. Puji Tuhan, kesempatan yang tidak semua orang dapatkan. Ya, jadi kalau sekarang kami ada di Batam, saya mau pakai istilah itu. Perkara kecil lebih besar dan sangat besar. Mari kita semua punya kerinduan seperti itu, saudara sekalian. Bahwa kita melayani Tuhan, percaya saja. Kalau Tuhan sudah janji seperti ada firman Tuhan tadi, percayalah bahwa kita akan Tuhan berikan
lebih besar, lebih besar, lebih besar. Ya. Begitu juga dalam usaha. Kalau Tuhan suruh kita berusaha, ya saya selalu goda jemaat kami, ya, mulai saja jual apa yang paling mudah dijual, yaitu lontong sayur. Kalau sudah sekarang punya warung, saya pernah lihat sendiri orang yang punya warung rokok, ya bukan saya mengizinkan rokok sih, dia jual rokok dan jual permen. Tidak lama kemudian dia sudah punya warung di rumah, dipakai itu atap ke depan begitu, dan dia dagang situ. Tidak lama kemudian dia sudah punya toko. Itu kalau kita setiawan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup mata terhadap kita, saudara sekalian. Jadi ingat, apa engkau berusaha atau apa engkau hamba Tuhan, ingat kata-kata ini. Hiduplah dengan rendah hati, sabar, dan setiawan di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan yang mengasihi kami dan mengasihi seluruh jemaat dan pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Tolong supaya kami menjadi orang yang rendah hati, sabar dan setiawan dalam sepanjang umur hidup kami. Sehingga kami, kalau kami sekarang mulai dengan sesuatu yang kecil, Tuhan nanti akan bawa kami mengalami lagi hal-hal yang besar, yang luar biasa, yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.